Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lurah Serdang, Ibu Suci Asliati Slagai SIP, syukron Bu atas hadirannya, jazakumullah khairan. Yang saya hormati pengurus DMI cabang Kecamatan Kemayoran, Bapak Haji Gus Haryanto, terima kasih hadirnya. Yang saya hormati pengurus DMI Ranting Serdang dan jajarannya, alhamdulillah Pak Haji Bambang Budiono dan Haji Anwar Hanifuddin serta Haji Trianto hadir. Dan yang sama-sama kita muliakan penasihat DMI Ranting Serdang, Ustadz kita, guru kita, Kiai Haji Ali Rahmat Arsy, syukron Pak Yai atas kehadirannya. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Idrus MAPD, selaku pengisi kajian suku putih pagi ini, dan beliau adalah pengurus MI Jakarta. Yang saya hormati Ketua RW 06 sekaligus Ketua Masjid Al-Mu'minin, Bapak Insinyur Haji Ahmad Mahidin. Yang saya hormati para Ketua RW 01 sampai RW 7 Kelurahan Serdang. Yang saya hormati Ketua dan anggota LMK, Ketua dan anggota FKDM sekelurahan Serdang. Yang saya hormati Ketua DKM dan Jamaah Masjid dan Musola sekelurahan Serdang. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Talim Al-Mu'minat Masjid Al-Mu'minin yang pagi hari menyediakan menu untuk makan bersama. Terima kasih ibu-ibu. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah Masjid Al-Mu'minin yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti subuh putih dan silaturahmi DKM Masjid dan Musola. Semoga langkah daripada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita semua yang hadir kelak di yaumil akhir akan mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, acara pada pagi hari ini akan saya sampaikan. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan pertama dari Ketua DMI Ranting Serdang, sambutan kedua dari Ketua Masjid Al-Mu'minin, yang ketiga sambutan dari Ibu Lurah Serdang. Selanjutnya tausiah atau pengajian subuh putih yang disampaikan oleh Ibu kita Dr. Muhammad Idrus MAPD, dan selanjutnya doa. Insya Allah nanti kalau Pak Yai yang datang ya sekaligus nanti penceramahnya untuk mengisi doanya. Dan yang keenam penutup dan diakhiri dengan foto bersama. Yang terakhir ramah-tamah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dan kelancaran dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, acara selanjutnya sambutan. Yang pertama kepada yang terhormat Ketua DMI Ranting Serdang, Bapak Haji Bambang Budiono SHMH, sekaligus penyerahan sertifikat pemulasaran jenazah secara simbolis. Waktu dan tempat kami persilakan.
Kemayoran. Warganya baik dan taat beribadah. Kepada hadirin subuh putih yang budiman, semoga sehat dan panjang umur yang penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Lurah Serdang, Ibu Suci Asliati Slagai. Memang beliaunya adalah asli anak Serdang di RT 14 RW 05. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat Bu Lurah. Yang saya hormati guru kita Dr. Muhammad Idrus MAPPD. Yang saya hormati penasihat DMI Ranting Kelurahan Serdang, yang juga penasihat DMI Cabang Kemayoran, Kiai Haji Ali Rahmat LC. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Haji Ahmad Mahidin beserta jajaran. Yang saya hormati pengurus ranting dan cabang DMI. Yang saya hormati para ketua DKM masjid dan musola sekelurahan Serdang, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu di masjid yang megah ini untuk menjalankan kegiatan rutin kita, yaitu silaturahmi subuh putih DMI Ranting Kelurahan Serdang. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, sebelum sambutan saya teruskan, marilah kita bacakan doa untuk almarhum Ustadz Ahmad Zainuri yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Ahmad Zainuri adalah Ketua Ranting DMI Kelurahan Serdang periode 2022-2025. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang akan
akan saya sampaikan berkaitan dengan masalah DMI. Yang pertama, alhamdulillah pada tahun 2025 kita menutup kegiatan ranting DMI Kelurahan Serdang dengan mengadakan acara pelatihan pemulasaraan jenazah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2025 bertempat di masjid ini, di Masjid Al-Mukminin. Oleh karena itu, sebagai penghargaan terhadap peserta, pada kesempatan ini akan diserahkan sertifikat pelatihan pemulasaraan jenazah secara simbolik akan diberikan kepada Haji Taufikur Rahman, peserta dari Masjid Al-Mukminin. Kepada sekretaris mohon untuk menyerahkan kepada Haji Taufikur Rahman untuk maju. Peserta pelatihan pemulasaran jenazah ada 26 orang, berasal dari masjid dan musola sekelurahan Serdang. Mudah-mudahan para alumni nanti manfaat bisa bekerja sama dengan para pemulasara jenazah yang sudah lama untuk mengabdikan dirinya menjadi pemulasara jenazah yang ikhlas. Amin amin ya Rabbana alamin. Kemudian Bapak dan Ibu-ibu, untuk kegiatan DMI Kelurahan Serdang pada tahun 2026 akan disusun kegiatannya untuk 6 bulan akan datang. Jadi nanti para koordinator bidang akan kita kumpulkan, kita bahas bersama-sama. Paling tidak dalam 1 bulan itu harus ada 1 kegiatan yang kita laksanakan di luar kegiatan subuh putih. Ada 3 hal yang penting pada pagi ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kemarin sudah kita share itu mengenai registrasi OTG. Mohon diperhatikan kepada Ketua DKM Masjid dan Musola, jangan sampai ketinggalan. Masih ada waktu. Terakhir tanggal 8 Desember. Dan yang perlu diingat, untuk PM1 itu adalah PM1 tahun 2025. Ngurus PM1 gampang di kelurahan karena bapak-bapak dan ibu-ibu di kelurahan sudah tahu kalau itu urusan DMI akan mudah. Tanggal 8 kalau ada apa-apa nanti mohon komunikasi dengan Mas Andrianto. Kemudian yang kedua, bapak-bapak, tanggal 15 Februari sebelum puasa Ramadan, cabang DMI Kemayoran akan melaksanakan santunan 1000 anak yatim. Karena di Kemayoran ini ada 8 ranting, diperkirakan setiap ranting itu nanti akan mengirim 100 anak yatim. Ini nanti akan kita bagi karena kita memiliki 15 masjid dan 12 musola, kita bagi minimal untuk masing-masing masjid itu kita gotong 10
paket santunan anak yatim. Dan kemarin sudah disampaikan oleh panitia, dari awal pendaftaran nanti sudah disebutkan nama-nama anak yatimnya supaya tidak ada menumpuk antara satu masjid dengan masjid lainnya. Jadi minimal itu masing-masing masjid 10 dan musola itu nanti bisa 2 atau 3. Jadi untuk Kelurahan Serdang insya Allah kuota minimal 100 bisa kita penuhi. Per paket itu bapak-bapak itu adalah 200.000. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan subuh putih. Jadwal subuh putih ini adalah terakhir di Masjid Al-Mukminin. Untuk tahun akan datang, untuk tahun ini, tahun 2026, itu akan kita mulai bulan April. Karena kalau kita mulai nanti Februari, itu kepotong dengan puasa dan lebaran. Ibu Lurah, kita harapkan nanti kalau bisa subuh putih untuk bulan April itu bisa bertempat di musola baru kantor Kelurahan Serdang yang kemarin pembangunannya alhamdulillah bisa kita bantu bersama-sama dari masjid dan musola di Kelurahan Serdang. Terima kasih kepada yang pertama atas terselenggaranya acara ini. Pertama, terima kasih kepada Bu Lurah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Kemudian yang kedua kepada Dr. Muhammad Idrus yang telah hadir pada acara ini untuk memberikan tausiah. Yang ketiga kepada tuan rumah Bapak Haji Maidin beserta pengurus yang lainnya, kepada DKM Masjid dan Musola Kelurahan Serdang, dan kepada para hadirin semuanya. Kita dukung terus kegiatan ranting DMI Kelurahan Serdang untuk memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Muhammad. Selanjutnya sambutan dari Ketua Masjid sekaligus Ketua RW 06 yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ahmad Maidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Bambang Subroto, Bambang Subroto tentunya dalam hati wakil rakyat. Pak Gus, wabil khusus yang hormati Bapak Ketua Ranting DPR Serdang, dalam hal ini yaitu Bapak Alhamdulillah Kiai Haji Bambang Budiono SHMK dan jajarannya, juga guru kita Kiai Haji Ahmad Ali Ahmad LC ya, selaku penasihat DPI sekaligus mentor kita dalam kegiatan DPI baik kecamatan maupun kelurahan, juga Bu Lurah Serdang alhamdulillah hadir bersama kita walaupun domisilinya cukup jauh ya di daerah Cakung alhamdulillah, yaitu Ibu Suci Aliati Slagai SPDI. Terima kasih Bu Lurah atas kehadirannya. Para ketua RW, para ketua masjid dan jajarannya,
berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini subuh hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh bersama dan dalam rangka mengenai kegiatan di Ranting Kelurahan Serdang, yaitu subuh putih yang hari ini merupakan hari terakhir ya, insya Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa kegiatan untuk tahun 2006 sudah direncanakan tentunya. Mudah-mudahan semua rencana apa yang dilihatkan oleh pengurus Ranting Kelurahan Serdang mendapat ya kelancaran dan kemudahan dari Allah SWT. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa sholawat dan salam kita sajikan pada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yang dari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, kegiatan pada pagi hari tentunya perlu juga saya informasikan bahwa Masjid Al-Muminin adalah domisili di RT 02 RW 06 Kelurahan Serdang, di mana luas bangunan kita kurang lebih 667 meter persegi dan bersertifikat tentunya luas tanah itu luas bangunan 450 meter persegi, kapasitas jamaah kurang lebih 750 jamaah. Dan jujur saja kita melakukan beberapa kegiatan di sini. Yang pertama adalah mulai Ahad malam sampai dengan Kamis malam kita mengadakan kegiatan taklim bersama yang dihadiri oleh para jamaah dan para ibu-ibu. Juga majelis taklim yang setiap minggu dilaksanakan, yaitu pada Jumat pekan ya, pada asar tentunya. Di samping itu Ikatan Remaja Masjid selalu mengadakan kegiatan pengajian, yaitu baca Iqra dan Quran yang usia di bawah 15 tahun. Nah, tentunya Masjid Al-Muminin ini sudah berdiri sejak tahun 1984, di mana para pendirinya sudah semua antara lain Bapak Kiai Haji Sarifuddin Mahmud ya, termasuk salah satu pejabat Bank DKI tadinya. Yang kedua Dr. Andes Soeharto Wijaya ya, yang sudah almarhum juga. Tadi warga RW 06, sekarang warga RW 05, tetangganya Bu Suci ya, warga pakai beban Budiono tentunya. Nah, demikian kiranya sekilas info tentang Masjid Al-Muminin, dan tadi sudah direncanakan oleh Pak Ketua ya, Ketua DP Ranting Serdang bahwa berbagai macam kegiatan sudah direncanakan dengan matang, yang tentunya dalam hal ini marilah sama-sama kita jalin silaturahmi kita, kebersamaan kita antar pengurus masjid, antar jamaah di seluruh DP Ranting Kecamatan Kelurahan Serdang tentunya. Saya kira demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas persiapan dan pelaksanaan pada hari ini. Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu sekalian, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Lurah Serdang, Ibu Suci Asliati Slagai SIP. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua DMI Kelurahan Serdang, kemudian hadir mewakili Ketua DMI Kecamatan Kemayoran. Yang saya hormati Ketua Masjid Yayasan Al-Muminin, para ketua masjid dan mushola sekelurahan Serdang yang hadir di kesempatan pagi hari ini, para pengurus wilayah, hadir para ketua RW, RT, LMK, FKDM dari RW 01 sampai dengan RW 07,
nikmat sehat, kesempatan dan juga rezeki untuk bisa hadir dalam rangka kegiatan Subuh Putih di wilayah Kelurahan Serdang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya mungkin sedikit memperkenalkan diri karena sebelumnya saya baru bertugas sebagai Lurah Serdang kurang lebih 1,5 bulan. Saya Suci Asliati Slagai, sebelumnya saya bertugas di Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Galur, dan pada pertengahan November tahun lalu saya diberikan amanah baru untuk kembali ke Kelurahan Serdang. Sebelumnya di tahun 2019 saya pernah menjadi kasih pemerintahan di Kelurahan Serdang selama 1,5 tahun sebelum saya berpindah ke Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir. Senang sekali rasanya bisa kembali ke kampung halaman, ya. Kenapa saya bisa bilang ke kampung halaman? Seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Pak Haji Bambang dan juga Pak Haji Mahidin, bahwasanya dulu saya tinggal dan besar serta tumbuh di Kelurahan Serdang. Saya tinggal di RW 05, persis di sebelah rumah almarhum Pak Soeharto, atau saya memanggil beliau Pak Ade Harto. Jadi ya senang sekali rasanya bisa kembali ke kampung halaman, ya, bisa kembali mengabdikan diri di rumah sendiri tentunya, walaupun saat ini saya sudah tidak lagi tinggal di Kelurahan Serdang, tapi rasanya saya cukup banyak harus memberikan ucapan terima kasih karena tumbuh dan kembang saya, alhamdulillah saya bisa sampai dengan hari ini ada di sini berkat wilayah Kelurahan Serdang. Jadi sedikit banyak itu Bapak Ibu, saya mohon izin untuk bisa masuk kembali ke Kelurahan Serdang. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik. Selanjutnya, kegiatan Subuh Putih ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat positif dan bermanfaat untuk kita tentunya, yang mana tidak semua wilayah melakukan hal ini. Untuk itu kita patut bersyukur dan berbangga hati bahwasanya wilayah Kelurahan Serdang bisa memberikan atau bisa melaksanakan kegiatan Subuh Putih yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti atau bisa menjadi motivasi bagi wilayah-wilayah lain untuk bisa melaksanakan Subuh Putih ini. Dalam kesempatan Subuh Putih ini pula tadi sudah diberikan sertifikat pelatihan pemulasaran jenazah, mohon izin, yang sudah dilakukan minggu kemarin kurang lebih, ya. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang positif tentunya Bapak dan Ibu, dan tidak semua orang atau warga masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan yang cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat, apalagi bisa dirasakan di tengah-tengah warga masyarakat itu sendiri. Dan ke depan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan, tidak hanya di wilayah RW 06 tapi juga bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat dari wilayah RW 01 sampai dengan RW 07. Terakhir, saya tentu mengucapkan banyak terima kasih untuk jajaran DMI, baik itu DMI Kecamatan maupun DMI Kelurahan, serta para donatur yang telah memberikan bantuannya, donasinya atas terlaksananya pembangunan musola di kantor Kelurahan Serdang. Dan saya kembali mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat menyisihkan rezekinya membantu pelaksanaan pembangunan musola di kantor Kelurahan Serdang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perkenan undangannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lurah. Bapak-bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu pengajian Subuh Putih yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad
Muhammad Idrus MAPD dengan tema ukhuwah dan silaturahmi sebagai kunci emas kemaslahatan umat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pertama-tama kami sampaikan salam hormat kepada Ibu Lurah Serdang, Ibu Suci, dan kami sampaikan pula salam hormat kepada Ketua DMI Cabang Kemayoran beserta seluruh jajaran, Ketua DMI Ranting Serdang beserta seluruh jajaran, para pengurus wilayah LMK, RW, dan RT setempat, pengurus Masjid Al-Mukminin, serta salam takzim, salam hormat juga kami sampaikan kepada guru kita, penasehat DMI Cabang Kemayoran dan penasehat DMI Ranting Serdang, Kiai Haji Ali Rahmat LC, serta kepada seluruh para ketua masjid dan mushola sekelurahan Serdang. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan atas segala karunia yang senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada kita semua. Di kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan salat subuh yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang disaksikan oleh para malaikat, baik malaikat siang maupun malaikat malam, menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh kali ini di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Mukminin, bukan hanya kita melaksanakan sholat subuh, tetapi juga menghadiri silaturahim kajian subuh putih DMI Ranting Serdang, yang bersama-sama kita hadir memenuhi undangan yang disampaikan oleh DMI dan pengurus masjid, yang tentu saja kita berharap bahwa hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh kali ini dapat dikatakan sebagai subuh yang istimewa. Selain karena kita bersilaturahim, kita
kita juga masih berada di awal tahun 2026 yang tidak terasa terjadi pergantian tahun dari 2005-2006, yang pergantian waktu, pergantian tahun berjalan berputar yang tidak dapat dihentikan, yang waktu pasti akan terus berjalan, waktu pasti akan terus berputar, dan beginilah seterusnya. Dan memang begitulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Maka yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, waktu yang terus berputar, waktu yang terus berganti, apakah kemudian pergantian waktu, perputaran waktu hanya menjadi rutinitas saja, hanya menjadi pergantian waktu saja? Yang lalu 2025, sekarang 2026, tidak terasa nanti 2027 dan seterusnya. Maka bagi orang-orang yang beriman, tentu saja pergantian waktu harus memiliki sebuah makna. Pergantian waktu harus ada sebuah nilai yang kita dapatkan, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Asr, bahwa manakala waktu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Maka dalam memanfaatkan waktu tersebut akan muncul pertanyaan yang lain, aina tazhabun, maza turidun. Dengan pergantian waktu tersebut kita akan kemana, Pak? Dan dengan pergantian waktu tersebut kita mau dapat apa? Karena nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana memanfaatkan setiap momentum, memanfaatkan setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar setiap momentum dan waktu tersebut memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah rambu kepada kita semua, bahwa setiap waktu yang berlalu di dalam kehidupan kita, satu yang menjadi tujuan dan orientasi kita adalah senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Hari ini kita bahagia, besok juga kita bahagia. Hidup kita di dunia bahagia, di akhirat juga kita bahagia. Dan inilah yang menjadi pokok dari setiap doa kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan memanfaatkan waktu tersebut, yang menjadi pokok orientasi kita adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan kemaslahatan di dunia, mendapatkan keselamatan di dunia. Ini menjadi orientasi kita. Tidak boleh kemudian ada orang yang beriman yang tidak punya cita-cita, tidak ingin bahagia, sehingga menjalani kehidupannya asal-asalan saja. Menjalani kehidupannya dijalani dengan tidak tertata dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah bimbingan kepada kita, bahwa orang-orang yang beriman hidup di dunia harus bahagia. Dan bukan hanya di dunia saja, kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, agar bahagia itu bukan hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 112. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat alaihimuz zillatu
minallah wa hablum minan nas, bahwa mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada agama Allah dan juga berpegang teguh dengan perjanjian terhadap sesama manusia. Bahasa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, tali Allah berkaitan dengan agama, hablum minan nas, tali dengan sesama manusia adalah perjanjian, kesepakatan di antara sesama manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, maka peganglah hablum minallah wa hablum minan nas. Peganglah agama Allah dan juga peganglah kesepakatan dengan sesama manusia. Karena manakala itu tidak dilakukan oleh seseorang, kata Allah, duribat alaihumuz zillatu ainama suqifu, seseorang akan mendapatkan kehinaan di mana saja dia berada. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan tidak mendapatkan kehormatan dimanapun dia berada, bahkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hablum minallah, agama Allah, hubungan yang baik dengan Allah, tali dengan Allah, artinya adalah iman kepada Allah, beriman kepada Allah, dan juga amal soleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang senantiasa beriman dan juga beramal soleh, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kata Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surga. Dan bukan hanya akan dimasukkan ke dalam surga saja, tetapi dia juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dengan mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya di dunia ini. Tidak ada kesedihan sedikit pun, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa dekat dengan Allah karena dia senantiasa melaksanakan amal soleh. Yang amal soleh ini bisa berupa ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain yang diajarkan di dalam agama kita. Ini menjadi kunci hablum minallah. Hablum minallah ini akan menjadi sebuah jalan bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka ketika ada seseorang yang menjalani kehidupan di dunia ini merasa kok serba sulit, kenapa serba sempit, kenapa serba susah menjalani kehidupan di dunia ini, maka jika ingin mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan di dunia ini, jangan-jangan itu terjadi karena sholatnya belum diperbaiki, karena kedekatannya dengan Allah belum bagus, sehingga yang dia dapatkan adalah kesulitan-kesulitan ketika menjalani kehidupan di dunia. Apalagi ketika nanti di akhirat, yang pertama kali akan dihisab adalah sholat, puasa akan menjadi pintu surga, zakat akan menjadi pintu surga, haji dan umrah akan menjadi pintu surga. Hanya orang yang melaksanakan ibadah sholat yang bisa masuk ke dalam surga. Kalau tidak puasa, bagaimana bisa masuk ke dalam surga? Maka iman dan amal soleh ini menjadi kunci kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak berkaitan dengan hablum minallah. Tetapi ikhwata iman rahimakumullah, jangan lupa pula bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini bukan hanya hablum minallah saja, tetapi juga kita membutuhkan hablum minan nas, yang para ulama menerjemahkan hablum minan nas adalah kesepakatan di antara sesama manusia dan juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Yang hablum minan nas ini bentuknya adalah dengan ukhuwah dan silaturahim, menjaga hubungan
baik dengan sesama manusia. Hablum minan nas, dengan hablum minan nas kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia maupun di akhirat kelak. Yang hablum minan nas ini bentuknya adalah ukhuwah dan silaturahim. Ukhuwah ini adalah sebuah persaudaraan. Ukhuwah ini melebihi dari persahabatan. Ukhuwah melebihi dari pertemanan. Ukhuwah ini adalah persaudaraan yang gambaran dari persaudaraan yang umum di kalangan kita adalah persaudaraan sedarah. Tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di dalam Islam, persaudaraan ini bukan hanya persaudaraan sedarah saja, tetapi ada persaudaraan yang lebih daripada itu semua, yang ini bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka para ulama membuat konsep tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama muslim, ukhuwah sesama orang Islam, ukhuwah seagama, yang Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran bahwa persaudaraan antara sesama orang yang beriman kal jasadil wahid. Persaudaraannya itu seperti satu tubuh. Bagaimana satu tubuh di antara kita? Kepala yang terkena lempar batu, kepala yang merasa sakit, tetapi mulut yang berucap, mulut yang merintih. Kepala yang terkena lemparan batu, kemudian tangan yang bergerak untuk mengusap bagian yang terkena luka tersebut. Kal jasadil wahid. Bagaimana pula juga, bagaimana di dalam satu tubuh tersebut ada sebuah rangkaian yang saling berkait, satu sama lain senantiasa merasakan hal yang sama. Dan gambaran di dalam Islam bahwa antara orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya itu seperti satu tubuh. Dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, apapun bangsa dan negaranya, ketika kita sesama muslim, kita seperti satu tubuh. Lalu yang kedua, ada pula yang disebut ukhuwah wataniyah, ukhuwah kebangsaan, yang di dalam Al-Quran digambarkan ka'annahum bunyanun marsus, bahwa kita hidup di sebuah negara yang bernama Indonesia. Walaupun agamanya bermacam-macam, tetapi kita tetap diajarkan untuk menjaga persatuan, untuk menjaga persaudaraan yang disebut dengan persaudaraan kebangsaan. Al-Quran memberikan gambaran persaudaraan ini seperti sebuah bangunan yang kokoh. Sebuah bangunan, ada yang kemudian menjadi pondasi, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi dinding, dan kemudian ada yang menjadi atap, saling menopang satu sama lain. Dan begitulah gambaran tentang bagaimana kita melakukan persaudaraan di antara sesama bangsa Indonesia, yang bangsa ini hanya bisa kokoh, hanya bisa kuat menghadapi apapun itu manakala ukhuwah wataniyah ini kita jaga dengan baik. Apalagi pada saat ini bangsa kita sedang mengalami banyak sekali cobaan. Terjadi bencana di beberapa tempat di Sumatera, belum lama di Jawa, dan juga belum lama lagi di Kalimantan. Mungkin yang di sana adalah saudara-saudara kita yang berbeda agama, tetapi tetap mereka adalah saudara kita, sehingga timbul sebuah kepedulian sesama kita, lalu kemudian kita memberikan bantuan kepada mereka agar meringankan apa yang mereka alami ketika tertimpa musibah tersebut. Dan yang ketiga, ikhwatai iman rahimakumullah, ada yang disebut dengan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahya'a faqad annama ahya an-nasa jami'a. Ukhuwah sesama manusia ini
tidak boleh saling menyakiti. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menyakiti orang lain, apakah dia berbeda agama, apakah dia berbeda bangsa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menyakiti orang lain bukan karena dia pernah menyakiti orang lain sebagai sebuah balasan, atau bukan karena dia melakukan kerusakan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sama saja kita menyakiti seluruh manusia di dunia ini. Tetapi sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghidupkan atau siapa yang menjaga sesama manusia dari kalangan manapun, apapun agama, suku dan bangsanya, satu saja yang diselamatkan oleh seseorang sehingga dia bisa hidup dengan baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala sama dengan menghidupkan seluruh manusia, sehingga itu juga akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan dengan hablum minan nas adalah dengan menjalin ukhuwah di antara sesama kita. Dan kemudian untuk mendapatkan kebahagiaan dengan hablum minan nas selain ukhuwah, kita juga menjalin silaturahim. Silaturahim itu artinya menyambung kasih sayang di antara sesama kita. Yang di dalam menyambung kasih sayang di antara sesama kita diawali dengan ta'aruf, dengan saling mengenal. Jika DMI Ranting Serdang ini mengadakan silaturahim, adalah sebuah sarana untuk saling mengenal antara masjid yang satu dengan masjid yang lain, antara pengurus masjid yang satu dengan pengurus masjid yang lain, antara jamaah masjid yang satu dengan jamaah masjid yang lain. Karena dengan ta'aruf ini, dengan silaturahim ini akan memberikan sebuah ikatan yang baik. Walaupun mungkin nanti ada perbedaan fikih di sana, itu tidak menjadi sebuah persoalan. Karena kita jalin silaturahim tersebut yang diawali dengan saling kenal mengenal. Lalu yang berikutnya adalah tafahum, saling memahami satu sama lain. Bahwa di antara kita setiap pribadi memiliki karakteristik masing-masing, bahwa setiap masjid memiliki ciri khas masing-masing. Kita saling memahami, kita sama-sama tempat ibadah, kita sama-sama tempat untuk mengagungkan Allah, untuk bersujud, untuk ruku, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita. Ada saling pemahaman satu sama lain. Dan kemudian setelah itu adalah ta'awun, saling membantu, saling tolong-menolong, apapun itu bentuknya. Apakah dalam proses pembangunan masjid, apakah dalam bentuk bantuan-bantuan yang lain, itu bisa menjadi sebuah sarana untuk saling tolong-menolong di antara sesama kita. Maka dengan silaturahim ini, insya Allah akan menjadi sebuah wasilah untuk kita hablum minan nas, menjaga hubungan baik di antara sesama kita, di antara sesama manusia. Dan insya Allah, dan ini juga adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan silaturahim ini akan mendatangkan kebahagiaan. Mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka perbanyak silaturahim, perkuat silaturahim, perkuat ukhuwah. Insya Allah ini menjadi sebuah jalan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap individu, setiap warga di Kelurahan Serdang ini, setiap jamaah masjid, setiap pengurus masjid, setiap pengurus wilayah, pengurus DKM, termasuk juga para pejabat pemerintah yang ada di Serdang ini. Dengan silaturahim akan memberikan kita kebahagiaan, bukan hanya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwata iman rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap perjalanan aktivitas kita, dan kita senantiasa mendapatkan ridho dan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terakhir, bersama-sama kita mengangkat tangan, menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يؤافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك السلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك طول العمر بالطاعة واختمنا بالأعمال الصالحات واختمنا بالأعمال الصالحات واختمنا بالأعمال الصالحات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak Ibu sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan. Acara selanjutnya sebelum kita tutup, informasi dari pengurus ranting bahwasanya peserta pemulasaran yang kemarin kita adakan di Al-Masjid Al-Mu'minin untuk tidak pulang dulu, nanti bisa mengambil sertifikatnya setelah selesai acara pada pagi hari ini. Bapak-bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu penutup, kami atas nama pembawa acara mohon maaf jika ada kealpaan kelalaian dalam hal menyampaikan informasi. Dengan segala hormat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.